Min rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang awam itu taunya ya 10 akhir Ramadan, tapi para ulama enggak. Dia tahu ada hari lain yang lebih baik. Yang jelas Nabi mengatakan 10 awal Dzulhijjah, sampai-sampai mengatakan walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10. Bicara amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, semua amalan, mau puasanya, mau sholatnya, mau baca Qur'annya, mau zikirnya, mau sodakohnya, mau silaturahimnya, apalagi ada haji di 10 awal Dzulhijjah. Enggak, jihad pun tidak dapat menandingi beramal. Siapa yang tahu pahala jihad? Pahala jihad. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang setara, yang sepadan dengan jihad. Jawab Nabi SAW, la ajib, aku tidak mendapati amalan yang setara dengan jihad. La ajib. Lalu Nabi memberikan gambaran alaihi salatu wassalam kepada yang bertanya ini. Wa hal tastati'u idza kharajal mujahid? Engkau bisa enggak ketika mujahid itu keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, engkau masuk ke musollamu, ke tempat sholatmu, lalu engkau sholat tidak berhenti, dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang ke rumahnya. Apa kata sahabat ini? Wa man yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Makanya nggak ada. Dan ternyata beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik. Bayangin, daripada jihad fi sabilillah. Illa rajul, kecuali satu kondisi. Kondisi seperti apa? Kondisi seorang mujahid yang dia pergi ke medan perang bersama jiwa, raga dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'. Dia pulang nggak ada, tinggal nama yang dia pulang. Hartanya habis, dia meninggal dunia. Jadi kalau mujahid ini menang, pulang ke rumahnya, atau kalah tapi tidak mati, tetap beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih baik. Terdengar aneh, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih, maka tolong manfaatkan. Kita malas, maka minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Katakan di penghujung setiap sholat kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ketika perasaan berat untuk mengamalkan sesuatu, katakan la haula wa la quwwata illa billah. Antum berlepas diri dari semua kekuatan. Nggak ada ya Allah, nggak ada yang bisa bantu aku, nggak ada yang bisa mendorong aku melakukan ketaatan ini kecuali Engkau ya Allah. Benar-benar berserah diri kepada Allah. Dan itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Berapa kali antum salawat kepada Nabi hari ini sallallahu alaihi wasallam? Ada 200? Belum. 190? 100? Nggak ngitung juga, wallahu alam gitu kan. Jemaah, ini kesempatan kita untuk memperbanyak sholawat. Sholawat di hari ini sama kemarin Jumat deh.
Kita Jumat itu harinya bersolawat. Tapi dengan hari ini masuk awal Dzulhijjah, lebih utama di awal Dzulhijjah. Lebih utama, syallah. Maka perbanyak solawat buat Nabi SAW. Apa aja antum? Antum sambil jalan takbiran ya. Mulai tadi malam kita sudah dianjurkan takbiran. Mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi menyatakan fa'aktsiru fihinna, kalian perbanyak di 10 awal Dzulhijjah itu apa? Minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, kadangkala keduanya itu di 10 awal Dzulhijjah keluar ke pasar hanya untuk bertakbir. Maka antum nanti masuk ke minimarket apa, takbir Allahu Akbar. Mungkin orang akan melihat antum, lihat ini aliran apa lagi. Padahal hadisnya sahih. Hanya saja Imam Syafi'i menganjurkan memperbanyak takbir itu kalau melihat hewan ternak yang hendak disembelih. Kita ngelihat ya, ada kambing, domba pinggir jalan. Ketika ngelihat itu, ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahibati fillah, kita diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat transit. Ya bisa dibayangin deh. Ana dari Jember datang ke Bekasi ngelihat ada rumah dijual, kepikiran mau beli, nggak ada. Ana nggak lama di sini, kata dia ada apa? Dunia pun kita nggak lama, tapi kita banyak beli ini, beli itu. Loh, antum mau berapa lama tinggal di sini? Ya sebentar Ustaz, mungkin 70 tahun kalau nyampe Ustaz. Loh gimana antum punya rumah mau ditinggal? Ya itu sayang sebenarnya. Sayangnya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, mengabdi kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita bagaimana kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah. Oh, saya beribadah kepada Allah. Tapi ingat kata Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena ada orang ahli ibadah tapi ternyata dia melakukan kesyirikan. Oh, saya haji Pak Ustaz. Saya berangkat haji tahun ini. Tahun kemarin saya berangkat haji. Tahun sebelumnya saya berangkat haji. Tahun sebelumnya saya berangkat haji karena saya petugas haji. Kan antum tahu petugas haji itu berangkat tiap tahun, bukan karena kepingin berangkat haji, karena petugas sih gimana berangkat lagi. Baik, ketika orang berangkat haji, apakah dengan itu berarti dia selamat dari kesyirikan? Belum tentu. Makanya Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan itu makna la ilaha illallah. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah terbesar, terpenting, terutama, dan itu syarat masuk surga. Makanya dikatakan kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Baik, setelah itu perintah apa yang kedua? Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, bicara surga yang tersembunyi jemaah, orang tua kita sebenarnya.
Nabi SAW mengatakan, al-walid, ini hadis Abu Dzar atau Abu Darda, ana lupa. Ketika ada seorang yang dia mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Siapa yang disuruh cerai sama orang tuanya? Ada? Masya Allah, ada coba. Mana hadiahnya coba? Roti paling enggak antum ngasih hadiah itu. Iya, ada orang tua yang nyuruh menceraikan anaknya. Mungkin dia sakit hati sama menantunya. Mungkin dia melihat anaknya setelah menikah berubah. Berapa banyak orang tua itu yang tidak ingin anaknya cepat menikah karena dia takut, Ustaz, anak-anak kok menikah, nih anak Ustaz berbakti aja belum, Ustaz. Dia belum pernah berbakti, Ustaz. Dia mondok, kami yang biayain. Dia kuliah, kami yang biayain. Tahu-tahu dia mau menikah, kami juga yang biayain. Kapan dia berbakti, Ustaz? Ada yang seperti itu. Orang tua kepingin, coba tunjukkan kebaktianmu. Tapi kadang-kala anak ini mengatakan, Ustaz, anak kalau nggak menikah, anak takut, Ustaz. Walhamdulillah, lo kasih rezeki sama orang tua anak. Maka bagaimana antum memastikan kepada orang tua antum akan tetap berbakti setelah menikah? Nggak ada ceritanya sudah menikah, oh saya punya istri. Karena ada seorang ayah yang dia menangis di hadapan anak. Dia mengatakan, ya dia sudah anak anggap orang tua anak. Dia mengatakan Syafiq, dia panggil anak Syafiq. Syafiq, dia punya abang tuh, kayaknya durhaka sekarang sama bapak, kata dia. Nangis dia cerita, anak ngomong, anak juga anggap dia abang anak ngomong, bang, abang ini harus berbakti sama orang tua lah. Lo anak punya istri, anak punya anak. Anak sampaikan, bang, walaupun abang punya istri, punya anak, pangkat abang itu tetap anak. Nggak pernah bergeser sesenti pun. Nggak ada cerita yang bergeser. Oh, engkau menikah, pangkatmu bukan anak, tetap anak. Engkau jenderal bintang 4, pangkatmu berubah, tetap anak. Nggak bergeser pangkat anak itu, jamaah. Makanya Allah katakan wabil walidaini ihsan. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan berbuat baik kepada orang tua. 4 kali Allah gabungkan perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu di surat Luqman, setelah Luqman mengajarkan kepada anaknya agar tidak melakukan kesyirikan, diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tuanya kafir, catat itu. Walaupun orang tuanya kafir dan orang tuanya nyuruh anaknya keluar dari Islam, tetap anak wajib berbakti sama orang tua. Sampai seperti itu loh. Lu masa Ustaz? Iya. Maka kita itu punya kitab pedoman hidup kita, Al-Quran. Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksamu untuk melakukan kemaksiatan, apa aja bentuknya, bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan patuh dan taat kepada keduanya. Jelas, nggak boleh patuh. Tapi apa kemudian kita durhaka? Enggak. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, dampingi, kawani, jadilah engkau sahabat buat kedua orang tuamu di kehidupan dunia ini. Walaupun dia belum masuk Islam, kok masuk sahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagian kita, Ustaz, ana Masya Allah, ana selalu di soft pertama. Ya. Ada yang terputus tadi cerita ana aja. Anak yang disuruh menceraikan istrinya.
Dia tanya kepada Abu Darda kalau nggak salah hadisnya. Dia ngomong, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata sahabat ini, aku nggak nyuruh engkau menceraikan, dan aku juga nggak menyuruh engkau mempertahankan. Tapi aku dengar Nabi SAW mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada 8 pintu surga jam. Yang paling indah al-walid, orang tua. Terserah kau. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau kau mau sudah, kau nggak usah masuk lewat pintu itu. Atau kalau kau mau, kau jaga itu pintu. Maka di sini tadi Anda sebutkan, ada orang yang rajin sholat, sof pertama, masya Allah dia rajin sodako, rajin berbakti. Tapi ingat, kalau kau durhaka sama orang tua, la yadkhulul jannata 'aq. Nggak masuk surga orang yang durhaka, nggak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Oh, kau orang baik tapi kau memutuskan rahimmu, ada vonis buat dirimu. Kau nggak usah bingung-bingung, aku kira-kira masuk surga. Enggak. Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah. Kecuali diampuni sama Allah. Tapi ada vonis. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Maka suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menaiki mimbarnya. Kita sering dengar hadis ini. Kita dengar hadis ini biasanya di bulan Ramadan. Beliau di setiap anak tangga itu mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Maka para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Apa? Kata Nabi SAW, lamma raqaitu darajatal ula, ketika aku naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jibril berdoa mengatakan, celaka seorang hamba. Syaqi itu penghuni neraka sebutannya, orang yang syaqi. Melarat orang ini. Dia hidup di bulan Ramadan, dapat full Ramadan, selesai Ramadan dosa-dosanya nggak diampuni. Syaqi orang ini. Thumma qala syaqiyun abdun adraka walidayhi. Sengsaralah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Falam yudkhilahul jannah, ternyata nggak bisa memasukkan dia ke surga. Artinya di rumah antum ada pintu surga, nggak bisa bikin antum masuk surga. Antum mau masuk dari pintu mana? Oh, ana mau rajin sholat, ana mau rajin sodako, ana mau masuk dari pintu sodako. Sodako yang paling indah buat orang tuamu. Artinya pemberian yang paling indah itu buat kedua orang tuamu. Ada anak yang sakit hati sama orang tuanya. Wajarlah anak sakit hati sama orang tua, ada. Ana bertemu dengan seorang wanita, dia datang bersama suaminya. Ustaz, abah anak itu zalim banget sama ibu anak, Ustaz. KDRT. Akhirnya ibu pisah sama bapak. Ibu pisah sama bapak, anak kelas 2, kakaknya kelas 6, perempuan. Udah, bapak nggak pernah ngurusin kita, Ustaz. Ibu anak kerja, jadi ART, apa aja dikerjakan. Tapi subhanallah ibu anak itu nggak pernah meninggalkan sholat malam, Ustaz, kata dia. Sampai anak-anaknya sukses, Masya Allah. Berduit anaknya 2. Ada gula, ada semut. Bapaknya nih ngelihat 2 putrinya kaya, mulai mendekat sama anaknya. Gimana Ustaz? Anak sakit hati.
Tapi subhanallah, ibu ana Ustaz nggak pernah nyuruh ana durhaka sama bapak. Ibu ana selalu mengatakan, nah itu bapakmu, sampai kapanpun itu bapakmu, engkau punya rezeki bagi sama bapakmu. Masya Allah, betapa besarnya hati ibu ini, yang dizalimi sama mantan suaminya, bapak anak-anaknya, tapi tidak pernah membuat anak-anaknya durhaka sama orang tuanya. Karena kalau anak ini sampai durhaka, kesian nggak masuk surga gitu loh. Gimana ibu berpikir, engkau mengatakan, enggak Ustaz, anak sakit hati sama suami anak Ustaz. Setelah sukses anak-anak, lalu dia datang, enggak, jangan sampai. Nah, kalau engkau ngasih kepada kedua orang tuamu, ibu nggak ridho, nak. Nggak ada urusan ibu nggak ridho. Iya. Engkau bagaimana sekarang? Ibu nggak perlu tahu, engkau tetap berbakti sama orang tua. Tetap jamaah. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, ana sejak bayi sudah dibuang sama ibu ana. Ada. Akhirnya dia hidup sama kakeknya atau neneknya. Ketika sukses ibunya datang, tetap itu ibumu. Kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita, nggak pernah. Ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Ketika ada seorang yang tawaf di Baitullah, tawaf dia bawa ibunya. Sekarang mungkin pakai kursi roda bawa ibunya. Iya. Ini gendong, antum bisa bayangin ya. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni dari Yaman, gendong ibunya. Ini orang juga gendong ibunya. Ketika dia tawaf, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bersenandung mengatakan, inni ana ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Dia mengatakan, aku ini kendaraan ibuku yang sangat-sangat nurut, kata dia. Ketika onta-onta ditakuti, dikagetin, mereka kan kaget kan, bikin penumpangnya jatuh atau apa. Tapi aku nggak pernah ngagetin demi menjaga ibunya. Dia berangkat dari Asfahan, dikatakan. Dia tanya sama Abdullah bin Umar, aturani qad jazaituha. Menurutmu kira-kira aku sudah balas nggak kebaikan ibuku? Anak merasa sudah berbakti sama orang. Jadi pada titik antum merasa sudah berbakti, ketahuilah antum belum berbakti. Ketika antum sudah puas dengan kebaktian antum kepada orang tua, ketahuilah antum belum berbakti. Itu bukti antum belum berbakti. Ini dia merasa sudah, aku yang gendong ibuku, aku bawa ibuku, kira-kira aku udah balas nggak kebaikan ibu? Kata Abdullah bin Umar, dah. Satu rasa sakit ibumu ketika hendak melahirkanmu, itu belum engkau balas. Belum lagi yang lain. Maka di sini kalau ada orang punya orang tua, ya Allah jamaah, merawat orang tua itu kadangkala lebih berat daripada merawat bayi. Orang tua yang sudah sepuh, yang kadangkala keinginannya kita nggak, itu macam-macam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadha rabbuka qul lahumā uffin wa la wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya Allah, kata Allah setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, kata Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma